Di setting ya. Cek. Membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan instan. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Syaifudullah SH.MH, Ketua Komisi 4 Bapak Raja, Ketua Bapperda Bapak Nikodemus Jejang, Sekretaris DPRD Bapak Dr. Andes Hana, dan para kabak di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah dan puji syukur serta kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Meninjau acara selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Sampurasun Bapak Ibu semua, Bapak Niko Gonjang, Ketua Bapperda Kota Bekasi. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa bersilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya terus dari SMSI 3 ya, cukup kompak lah. Dari Porjas, ya, Ketua Wakil dan Misani yang Faukoli sama Pak Adun, Ketua Komisi 3 Bupati, kemudian Ketua Komisi 4 Pak Derajat. Kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tentunya patut kita syukuri. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, pemberitaan yang sifatnya hoax ini saya kira sudah clear ya, menjadikan sebuah reaksi. Ya, walaupun saya hanya sedikit berbeda bahwa banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain, kiranya memang untuk mengoptimalkan dari teman-teman pers dan teman-teman wartawan untuk bisa melengkapi ya, atau juga menstimulan atau memberikan feedback sehingga kinerja kita juga akan lebih baik lagi. Ya, saya kan sudah sampaikan di media sebelumnya ya, dengan masyarakat, tidak hanya masyarakat Bekasi, tapi seluruh Indonesia. Ya, karena kondisi kita baru pulih, ya, kemudian muncul sebuah persoalan lagi untuk memperbaiki ekonomi dengan kenaikan harga BBM masih luar biasa. Di DPRD maksud dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan sehingga kita kalau di kota, karena kita bagian daripada penyelenggara pemerintah daerah, tentu kami akan memaksimalkan dalam rangka pengawasan khususnya terkait apa yang disampaikan oleh Presiden tentang BLT tadi. Mungkin teman-teman media juga bisa memberikan masukan pengawasan, jangan sampai nanti pada akhirnya tidak tepat sasaran. Itu aja. Ya, makasih ya. Pak, sedikit ada satu yang tidak bisa itu ada
mau masukkan BAD lebih kurang nggak sih Pak? Aplikasikan menggratiskan tiket terhadap penonton. Kita nanti mungkin yang dominan nanti Komisi 3 ya akan mendalaminya ya, apakah kemudian nanti akan punya dampak ada pemasukan atau tidak ya. Nanti mungkin Komisi 3. Nah, ini ada satu Pak, karena tujuan kami ini selaku media kan selalu menjadi partner ya Pak demi untuk pembangunan ini. Mengenai keterbukaan informasi publik ini seperti apa sih Pak? Gitu. Iya. Terkait informasi publik dan nanti ada hal yang informasi yang mau disampaikan, silakan sampaikan ketika memang ingin mendapatkan informasi yang dipandang perlu ya, sehingga nanti dikoordinasikan terkait dengan permintaannya apa gitu ya. Jadi ini akan menjadi bagian pertimbangan. Ada air di mana? Hal yang harus diketahui oleh publik dan mana hal yang memang tidak harus diketahui. Tapi sifatnya namanya kebijakan itu harus terinformasikan. Apa prinsip keterbukaan informasi publik ini Pak? Prinsipnya? Ya prinsipnya kan pertama saling memberikan informasi terhadap apa yang memang sudah dihasilkan terhadap sebuah kebijakan ya, dengan terbuka dan tentu juga dengan tanggung jawab ya, sampai kemudian informasi disampaikan ya, kepada mereka yang menerima tapi kemudian disalahgunakan ya. Jadi tetap semuanya harus punya tanggung jawab ya, baik yang menyampaikan informasi maupun yang menerima informasi, karena boleh jadi mungkin ada informasi yang ternyata butuh penjelasan, butuh klarifikasi, sehingga nanti jangan kemudian muncul persepsi yang bahas ini persepsi yang negatif ya, karena tidak utuh terhadap informasi yang disampaikan ya, karena data kan bisa diinterpretasikan. Kalau untuk Dewan sendiri Pak, mungkin ada salah satu pejabat yang tidak bisa memberikan informasi. Ini kan demi informasi yang diterima oleh masyarakat. Seperti apa tanggapan Dewan sendiri terhadap mungkin pejabat di kalangan DPRD sendiri maupun Sekwan itu? Ya intinya kalau perlu disampaikan secara tertulis. Ya, kalau ternyata nanti informasi tertulis, nanti kan tentu Sekwan juga akan minta pertimbangan para pimpinan, gitu ya. Kalau memang informasi itu sangat dibutuhkan. Pada prinsipnya, tiap masyarakat mendapat hak informasi sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Karena memang itu dimiliki oleh undang-undang keterbukaan informasi. Pak, klarifikasi momentumnya, ya. Karena hari ini teman-teman mahasiswa mau ketemu saya. Ya, kemarin mereka kecewa karena waktu mereka aksi Dan saya sudah sampaikan hari Senin saya tunggu, hari Senin itu bagi saya sudah, ya kan? Karena kita sudah ada agenda di luar. Prinsipnya, ketika saya ada di kantor, maka aksi apapun saya insya Allah akan terima. Terutama setelah mengetahui ada satu fakta di mana memang ada yang namanya media instan. Mungkin di sini kawan-kawan juga perlu tahu ya. Pak Anang, mohon izin ya, saya ingin bertanya ya, terkait dengan kerjasama yang sifatnya instan itu lahir baru di bulan Juni, kemudian bisa bekerja sama dan mendapatkan nilai yang jauh lebih besar ya. Nah kemudian bicara persoalan standarisasi kerjasama sendiri itu seperti apa? Mohon maaf ya Bang Iwan ya, sebenarnya tidak lagi bicara pertanyaan ya, hanya mengkritisi aja kepada pihak sekretariat agar lebih profesional, terutama pada humas, di mana memang awak media yang biasa meliput di DPRD ataupun konsennya di DPRD sejauh ini tidak terkomunikasi dengan baik. Mungkin ini perlu adanya perbaikan dari pihak sekretariat agar pola komunikasi ke depan jauh lebih baik. Bagaimana teman-teman media bisa tersalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Di sini juga mau ada tambahan dari rekan Ketua Jurnalis Bekasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Iwan, tadi seharusnya saya bukan giliran saya. Cuman saya hanya mau menambahkan apa yang sudah disampaikan sama Mas Alam. Izin ya Pak Iwan ya, Bang Iwan ya, izin aja. Jadi ini saya sangat mengapresiasi kegiatan Coffee Morning hari ini. Cuma sangat disayangkan
Ini sepertinya kayak formal gitu. Sementara teman-teman ini kan wartawan, disuguhin kopi nggak bisa merokok. Mohon maaf, ini saya apa namanya teman-teman di sini pada mengeluh nih. Kalau bisa nanti ya izin bikin kegiatan itu outdoor atau seperti apalah yang bisa teman-teman ini biasa tulis sampai merokok juga. Bang Eko saya yakin juga kecil. Ya, kita sudah tangkap. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Ini saya berkali-kali menyampaikan aspirasi dari zamannya ketua DPRD-nya zaman itu masih Bang Tumai, berganti ke Bang Feruman, sampai terus sekarang ini ganti ke Bang Ustadz Saiful Daullah. Teman-teman wartawan di DPRD ini aspirasinya belum terrealisasi dari dulu untuk ikut kegiatan dewan kunjungan kerja ke luar daerah atau seperti apa ini. Sebenarnya saya mau ini ke Pak Sekwan sama Pak Ketua DPRD dari tadi, cuma Ketua DPRD keburu WO ya. Walkout. Ada Bang Ani bentar. Oke. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi Bu Mega ya saya nyampaikan. Jadi intinya kan judul kita ini adalah sinergitas antara badan hukum. Ada etika-etika yang diatur dalam Undang-Undang Pers tahun 99. Ada kode etik jurnalistik yang kemudian yang harus kita sama-sama sepakati, kita hargai ya. Bagaimana kebebasan kita yang diatur dalam aturan undang-undang, bahwa bebas tidak harus kayak media sosial, tapi bebas yang punya etika. Nah, kalau dulu saya masih di media, orang bilang lu serang amat, dulunya begini-begini. Ya, apa buat saya? Gak apa-apa. Yang penting kita sudah ada perimbangan daripada narasumber yang dituju dan yang lain. Jadi tidak suka-suka kita, tapi yang merasa dirugikan kemudian tidak dikonfirmasi. Nah, itu yang kemudian melanggar kode etik dan undang-undang pers, Mbak Mega. Terus tahu saya nggak tahu kalau udah berubah. Tapi yang jelas bahwa yang kita kedepankan sebagai media mainstream adalah bagaimana kita berkontribusi, tidak hanya sekedar memberikan berita-berita informasi yang sifatnya informasi, tapi juga edukasi dan juga solusi tadi, sehingga apa yang kita hasilkan tadi, apa yang kita beritakan adalah bisa bermanfaat bagi yang lain. Kalau saya dulu sampaikan kepada teman-teman wartawan saya dulu, kalau orang belum menangis, orang belum tertawa, orang belum marah, belum berita namanya. Betul nggak? Kalau orang belum nangis, orang belum tertawa, orang belum marah, berarti Anda belum bikin berita. Anda masih membuat informasi saja. Informasi ya sama kayak media sosial. Nah, tapi kalau media mainstream sudah memberitakan kemudian Bang Ani tertawa atau Bang Ani marah, berarti Anda sudah atau menangis. Berarti kawan-kawan sudah memberitakan. Ya, tapi dalam artian tidak melanggar kode etik loh ya. Tidak melanggar undang-undang pers. Sifatnya adalah apa outside, sumber digali, kemudian ya jadi semi investigasi lah. Nah, tetapi yang kita butuhkan tadi, hal itu menjadi sebuah motivasi bagi penyelenggara pemerintahan ataupun narasumber sehingga bisa lebih baik ke depan dalam melakukan kerja yang ditugaskan oleh rakyat, misalnya DPRD. Maka dari itu yang kita butuhkan tidak hanya berita informasi yang sifatnya menyenangkan. Kalau beritain deh biar Bang Ani senang, jangan juga. Kalau kayak gitu terus ya nggak jalan pemerintahan. Artinya yang rugi masyarakat, yang rugi warga masyarakat. Yang senang siapa? Wartawannya. Yang senang siapa? Narasumbernya juga. Nah, kita nggak mau menjadi media yang kemudian hanya dua pihak yang senang. Menulis kita yang berefek pada mengenai pendapatan PAD belum mencapai target ya. Jadi ada sedikit juga himbauan dan juga masukan untuk Dishub. Ya, berdasarkan hasil penelitian ya, diharapkan juga dari pemerintah Kota Bekasi dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang telah dirumuskan agar penerimaan distribusi pelayanan parkir tepi jalan
ya tepi jalan umum ya dapat lebih dioptimalkan, yaitu perbaikan sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum atau melakukan pemutahiran data terkait perhitungan potensi restribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, memperbaiki mekanisme penetapan target, meningkatkan jumlah lokasi parkir tepi jalan umum yang dikerjasamakan ya. Jadi memang banyak yang ditemukan restribusi parkir ini kekurangan tenaga dari Pemkot Bekasi ya untuk mengawasi, seperti penarikan tiket itu masih banyak dijalankan dari perorangan. Jadi saya menghimbau juga untuk penambahan petugas-petugas dari Kota Bekasi itu sendiri supaya mengoptimalkan pengawasan dalam mengambil atau menarik tiket ya. Jadi itu kemudian kedua, perlu ada kajian lanjutan terkait adanya usulan bahwa agar lebih efektif dan efisien serta peningkatan distribusi parkir secara signifikan. Jadi bisa saja menjadi 5% dari total PAD setiap tahunnya. Sebagaimana sekarang ini kan diketahui baru 1%. Nah 1% ini tahun 2022 ditargetkan 1,3 miliar ya. Ini baru mencapai 500 juta sekian, jadi masih jauh. Jadi kami juga meminta Dishub bekerja lebih keras ya. Dan dibandingkan tahun 2021 targetnya restribusi parkir ini 700 juta sekian. Nah sekarang tahun 2022 kan 1,3. Ini akan semakin meningkat tahun demi tahun supaya apa yang disampaikan tadi dari wartawan kok kecil sekali. Nah kami Komisi 3 ini berupaya untuk menaikkan ya pelan-pelan, tapi akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu Pak Iwan. Ya baik. Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan Kopi Morning. Jadi sebagai bahan evaluasi kita masih ada 1 kali lagi Kopi Morning dan juga kita masih ada 1 rangkaian kegiatan yang namanya media. Jadi kita nanti akan coba sedemikian rupa yang lebih bernuansa alami dan bisa merokok tadi yang saya sampaikan. Saya ulangi lagi ya. Terus selanjutnya terkait dengan perjalanan dinas bagi media ya. Jadi kita nanti akan coba regulasinya karena ya yang kami ketahui terkait dengan perjalanan dinas yang dibayar oleh pemerintah dalam perjalanan dinas pemerintah yang khususkan dengan terkait dengan aturan dari Kementerian Keuangan yang diperuntukkan untuk pejabat negara, pegawai negeri, sipil, pegawai negeri dan pegawai non PNS ya. Tapi nanti akan saya coba mencari regulasinya, berarti kami akan berdiam diri ya terkait dengan perjalanan dinas bagi teman-teman media dan mungkin cari solusi-solusinya kalau memang itu sebuah regulasinya yang belum ada. Yang selanjutnya terkait dengan kerjasama agrarial dan kerjasama adikarya. Sebetulnya kerjasama agrarial dan adikarya adalah kebutuhan kami sekretariat DPRD karena melihat bahwa memang kita harus lebih banyak mensosialisasikan program-program kerja DPRD, mensosialisasikan aktivitas dan kegiatan yang terhormat untuk dipublikasikan kepada warga masyarakat. Karena keterbatasan kami di sekretariat, maka kami menggandeng teman-teman di media untuk membantu kami dalam sosialisasi. Sebetulnya itu hakikatnya ya, kami kita kritisin. Nama dari Oh ya, sudah, Bang Iwan. Kenalkan saya Ragil, ya kan, dari media Kaliber News. Saya selaku pembina di AWBI Kota Bekasi. Sedikit ada kita kritisin tentang tema atau narasi tag
ini sebetulnya sedikit ini Pak ya. Ini sebetulnya sejahtera atau setaketa? Nah, kita kritik untuk membangun ini Pak ya. Jangan-jangan sampai malu ini, nanti kalau masuk di media malu ini. Salah tulis kayaknya. Bukan salah tulis Pak. Nah, jadi tema kita pertanyaan ini Pak ya. Bahwa dalam segi membangun itu kan harus memiliki jiwa transparansi ya Pak. Ya kan? Nah, pertanyaan saya mengenai KIPA, keterbukaan informasi publik itu. Nanti siapa aja yang bisa menjawab, apabila tidak ada yang bisa menjawab bisa diwakili oleh Bung Iwan. Ya Bung Iwan ya? Iya siap. Nanti kopi kita dibantu buat. Nah, satu Pak, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, apakah setiap orang dapat memperoleh semua informasi publik? Kedua, apa pentingnya keterbukaan informasi publik? Ketiga, apa prinsip keterbukaan informasi publik? 4. Mengapa informasi publik harus terbuka untuk masyarakat? 5. Informasi apa saja yang wajib diumumkan secara aktif oleh badan publik? Nah, yang terakhir ini Pak, informasi publik apa yang dikecualikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? Mungkin itu pertanyaan yang penting, bahwa penyelenggaraan pemerintah di Kota Bekasi ini harus transparan demi majunya Kota Bekasi. Mungkin itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pakat 63.news. Berbagai pimpinan dan AKD atau Kapan Dewan, tentunya pemerintah sebagai pelaksana dalam hal ini eksekutif, Dewan sebagai tadi untuk pengawasan, budgeting dan pembuat peraturan daerah. Nah ini yang perlu 3 tahun ini sudah sampai mana nih? Ini tinggal 2 tahun lagi nih. Progresnya Dewan ini bekerja. Nah memang tadi di Komisi 3 Bung Mufti mengatakan naik dalam pendapatan asli. Ya itu perlu uji petik, bukan hanya target kepada pemberitaan, itu lebih spesifik apa peran-peran masing-masing dewan. Artinya supaya nanti sinergitas DPRD ini kepada media ini juga bisa berjalan dengan baik untuk ke media, teman-teman wartawan yang di lapangan. Pertanyaannya Bang. Jadi kedepannya artinya peran humas Dewan ini untuk menyampaikan informasi-informasi supaya jangan ada misleading. Nah, kalau ada misleading itu nanti ya seperti Bang Iwan katakan, ya dikritik akhirnya dibilang bola liar. Padahal benar hal yang terjadi itu Bang Anim. Artinya supaya jangan terjadi pemberitaan yang dibilang Bang Anim tadi yang dilakukan pemerintah daerah, ada hal yang tidak sesuai konsultasi kepada Dewan selaku pengawasan. Mungkin itu yang hanya saja lagi-lagi ini keterbatasan soal publikasi. Nah dari Perda saya hanya bisa melakukan fungsi pengawasan. Lagi-lagi dari awal tadi saya katakan kami terbuka, apalagi teman-teman membawa data kaitan dengan tata kelola pemerintahan dilakukan oleh pemerintah. Ya mungkin itu dari saya, tapi sepakat untuk transparansi. Tenang dikit. Iya. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih dan menghargai sedikit ini. Masukan-masukannya semua ini menjadi catatan buat kita.
sehingga kita akan lebih mengetahui kekurangan-kekurangan kinerja autor dan sebagainya. Ini tentunya menjadi catatan buat kita semua. Perda seberapa dan lain sebagainya, ini saya kira menjadi catatan buat kita. Kemudian tadi juga saya jadi tahu semua, gitu. Mudah-mudahan bagaimana Bekasi yang kita cintai ini visi misinya bisa tercapai, yaitu Bekasi cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan bisa. Mudah-mudahan ini semua menjadi harapan kita, menjadi target kita, dan tentunya kalau ada hal yang kurang hari ini, saya juga dari DPD mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi, bravo untuk teman-teman wartawan, dan terima kasih. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sudah terjalin. Nah, langkah apa yang akan ke depan DPRD? Ya, karena ini adalah acara sekretariat. Jadi ini sebenarnya bukan acara dewan ya, acara sekretariat dewan. Saya tadi hanya mengusulkan saja kaitan memang tuntutan wartawan untuk terjadinya transparansi dalam kami bekerja. Tadi saya mengatakan saya sangat sepakat. Bahkan solusi dari saya adalah bagaimana mitra kerja kami ini, wartawan ini itu membagi dirinya untuk merekat secara langsung ke masing-masing komisi ataupun badan, sehingga kerja-kerja kita pun, diskusi-diskusi kita pun bisa lebih mendalam. Jadinya ke depan yang namanya transparansi itu pasti terjadi. Nah, tinggal wartawan-wartawan yang memang berafiliasi di kantor DPR segeralah membuat rumusan bersama Sekwan bagaimana polanya, teknisnya agar ini bisa terlaksana, ya kan? Karena ini buat teman-teman yang semangat, ini adalah solusi terbaik. Gitu, semangat membangun, semangat bagaimana caranya Kota Bekasi bisa lebih baik, semangat bagaimana caranya warga ini bisa mendapatkan informasi yang mendasar. Artinya jangan sampai informasi yang sudah dibuat oleh teman-teman wartawan hanya beredar di atas saja, tidak sampai ke masyarakat gitu. Mudah-mudahan usul saya tadi bisa dikembangkan gitu. Izin ya. Bagi kita sebagai wartawan butuh informasi, itu kan sangat penting ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejauh mana sih pengawasan dewan ya terkait dengan ada instansi atau pemerintah yang tidak memberikan transparansi kepada kita. Ya, boleh. Ya. Nanti kontak aja. Kalau menurut saya itu tidak boleh terjadi. Siap. Biar bagaimanapun tadi sudah dikatakan bahkan wartawan menjadi pilar keempat. Tinggal persoalannya lagi-lagi ini komunikasi belum terbangun dengan baik, gitu kan. Harusnya ada lembaga yang memang, contoh kami dewan ini kan tidak bicara orang per orang, kami punya lembaga Sekwan. Nah, Sekwan seperti hari ini memfasilitasi antara teman-teman wartawan dengan anggota dewan. Ini harus melahirkan sebuah kebijakan baru. Nah, kalau di Pemkot ya saya tahu kan ada humas, nggak ada salahnya juga humas diajak mencari solusi bagaimana kira-kira posisi wartawan yang ingin mengawasi tata kerja pemerintah ini bisa terfasilitasi dengan baik. Rasanya ini harus selesai, dan memang nggak mungkin nggak selesai karena ini persoalan komunikasi, jadi bukan persoalan berat gitu sih menurut saya. Tapi kalau untuk sejauh mana dewan sendiri setelah diundangkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya. Karena selama ini bahwa impes atau jalan buntu yang kita temui ini selalu terputus, Pak. Kadang-kadang kita ini kan namanya wartawan ini
kalau sewaktu-waktu membutuhkan narasumber kapanpun itu kan harus terjawab. Tapi dari PPID sendiri, masa wartawan mau konfirmasi harus mengajukan surat permohonan informasi. Nah ini yang keliru. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya itu, ini kan satu dari beberapa persoalan yang ada, gitu kan. Lagi-lagi bentuk komunikasi yang hari ini digelar ini harus bisa menjawab, gitu kan. Kalau memang ada solusi lain selain yang tadi saya tawarkan ke teman-teman, bisa aja teman-teman juga menyarankan ini ke Sekwan di luar yang tadi saya sarankan, maksudnya. Sehingga yang tadi saya katakan juga harus segera mencari keputusan terbaik, karena kalau tadi dikatakan Pak Sekwan bahkan keluhan sengketa ya ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan itu merupakan salah satu bentuk daripada fungsi kita sebagai awak media dalam menjalankan fungsi sosial kontrol. Karena bagaimanapun BPD Kota Bekasi juga menggunakan anggaran masyarakat dan anggaran publik yang tentunya kita harus bersama-sama mengkritisi dan juga ikut menyoroti dan ikut mengawasi sebagai fungsi pengawasan eksternal di wilayah Kota Bekasi. Karena itu mungkin 3 hal tersebut kami harap ke depan agar BPD Kota Bekasi bisa betul-betul memberikan kepedulian dan perhatian kepada para awak media yang ada di Kota Bekasi. Mungkin selanjutnya Bang Geri selaku Ketua WPI